Ramalan Uko Wangsit Siliwangi tentang Budak Angon. Hanya menunggu di kemudian hari datangnya Budak Angon, anak penggembala yang entah kapan menjelma. Lalu siapakah Budak Angon itu? Penulis mencoba untuk menelusurinya melalui beberapa sumber yang menggambarkan kalau bangsa dan negara tercinta ini akan terselesaikan permasalahannya dengan kehadiran Budak Angon. Begitu juga dengan ramalan Jayabaya mengenai akan hadirnya Sadra Piningit yang akan memimpin negeri ini. Semua hanya bisa meraba-raba dan berspekulasi tanpa ada keterangan jelas siapa orangnya dan di mana bisa hadirnya atau nanti ditemukan. Selanjutnya, benarkah Eyang Maharaja Prabu Siliwangi itu tilem atau menghilang di Leweng Sancang? Sebagian masyarakat mempercayainya, hal itu terutama masyarakat Garut sendiri. Namun sebagian lagi ada yang menuturkan kalau kuburan Maharaja ada di Gunung Salak Bogor. Bahkan ada salah seorang warga Nenggalan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, almarhumah Haja Nete Ganda Praja, mengakui sudah memindahkan makam Maharaja di halaman rumahnya saat berkunjung ke rumahnya beberapa tahun lalu semasa almarhumah masih hidup. Orang-orang menemukan beragam benda bersejarah, diantaranya payung kebesaran kerajaan, senjata perang, dan korobok yang diperoleh almarhum dengan tidak mudah. Sementara di Gunung Salak, orang-orang belum sempat datang. Demikian juga di Leweng Sancang, tidak ada yang bisa menjelaskan secara signifikan lokasi Maharaja tilem, tapi masyarakat Sancang percaya dan hafal dengan nasihat Maharaja Prabu Siliwangi sebelum tilem, dan dari beberapa sumber isinya semua sama begitu juga dengan penjelasannya, tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Dan untuk kelengkapan tulisan ini, penulis mengutip dari seseorang yang bernama Putra Sang Surya. Inilah nasihat Maharaja Prabu Siliwangi yang terkenal dengan nama Wangsit Uko Siliwangi. Prabu Siliwangi berkata kepada warga Pajajaran yang ikut mundur sebelum menghilang, perjalanan kita hanya sampai hari ini. Meskipun kalian semua setia kepadaku, aku tidak boleh membawa-bawa kalian pada masalah ini. Ikut-ikutan hidup sengsara, ikut kumal sambil kelaparan. Kalian harus memilih untuk hidup selanjutnya supaya nanti bisa hidup makmur dan kaya raya, bisa mendirikan lagi Pajajaran, bukan Pajajaran seperti yang sekarang ini, melainkan Pajajaran yang berdirinya dibangkitkan oleh perkembangan zaman. Pilih, aku tidak akan menghalang-halangi sebab bagiku tidak pantas menjadi raja yang seluruh rakyatnya selalu lapar dan sengsara. Dengarkan, kalian yang masih ingin mengikutiku, cepat pergi, pisahkan diri ke sebelah selatan. Kalian yang ingin kembali ke kota yang ditinggalkan, cepat pisahkan diri sebelah utara. Kalian yang ingin mengabdi kepada penguasa yang sedang jaya, segera pisahkan diri ke sebelah timur. Kalian yang tidak ingin mengikuti siapapun, segera pisahkan diri ke sebelah barat. Dengarkan, kalian yang di sebelah timur harus tahu, kejayaan mengikuti kalian. Iya, benar sekali. Keturunan kalian yang nantinya bakal memerintah saudara-saudara kita dan orang lain. Akan tetapi, harus tahu, mereka akan memerintah dengan cara yang keterlaluan. Nanti akan tiba pembalasan atas segala perbuatan mereka. Cepat pergi. Kalian yang berada di sebelah barat, telusuri oleh kalian jejak Kisantang. Hal itu disebabkan nantinya keturunan kalian yang mengikatkan saudara-saudara kita dan orang lain. Keturunan kalian itu yang akan berupaya memberikan peringatan dan penyadaran kepada teman-teman sekampung, saudara-saudara kita yang berupaya untuk hidup rukun, melangkah bersama sependirian, dan kepada semua orang yang baik hatinya. Nanti suatu saat, kalau di tengah malam dari Gunung Halimun terdengar teriakan meminta tolong,
Nah, itulah tandanya seluruh keturunan kalian dipanggil oleh dia yang akan menikah di lebak Cawene. Jangan telat, serta jangan bersikap dan berperilaku berlebihan, sebab telaga akan meluap, menimbulkan banjir. Cepat pergi, jangan menengok ke belakang. Kalian yang berpisah ke sebelah utara, dengarkan semuanya. Kota tidak akan pernah kalian temukan. Yang ditemukan hanyalah tegalan yang harus diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Kalaupun ada yang memiliki pangkat, tetap tidak memiliki kekuasaan. Mereka nanti suatu waktu akan tergeser oleh orang lain. Banyak orang datang dari tempat-tempat yang jauh, tetapi orang-orang yang menyusahkan kalian, waspadalah. Seluruh keturunan kalian akan aku kunjungi, tetapi hanya pada waktu yang diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang membutuhkan pertolongan, membantu yang kesusahan, tetapi hanya kepada mereka yang baik tingkah lakunya. Jika aku datang, tidak akan terlihat. Kalau aku berbicara, tidak akan terdengar. Memang aku akan datang, akan tetapi hanya kepada mereka yang baik hatinya, mereka yang memahami terhadap satu tujuan, mereka yang mengerti pada keharuman sejati, mereka yang memiliki empati tinggi dan tertata rapi pikirannya, serta yang baik tingkah lakunya. Kalau aku datang, tidak akan berubah dan tidak akan bersuara, tetapi memberi ciri dengan wewangian. Sejak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, kecuali nama unduk mereka yang menelusurinya. Hal itu disebabkan bukti yang ada akan diingkari banyak pihak, akan tetapi nanti suatu saat akan ada yang mencoba-coba supaya yang hilang dapat ditemukan kembali. Memang bisa, hanya menelusurinya harus menggunakan dasar-dasar yang jelas. Namun mereka yang menelusurinya banyak yang pentatang betenteng, berasa diri paling pintar dan paling benar. Kalau berbicara suka berlebihan. Mereka memang harus menjadi orang-orang brengsek dulu. Nanti akan banyak yang ditemukan, tetapi hanya sebagian-sebagian. Hal itu disebabkan segera dilarang oleh orang yang disebut pemimpin pengganti yang berkuasa hanya pada masa jeda. Namun ada yang berani mencari terus-menerus, tidak memendulikan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah sang anak gembala, rumahnya di ujung sungai, yang ujungnya bertemu dengan sungai lain. Pintunya batu setinggi manusia, terlingkupi lebatnya pohon handelem, terimbuni pohon hanjuang. Apa yang digembalakannya bukan kerbau, bukan domba, bukan harimau, bukan bandeng, melainkan ranting-ranting dan batang-batang pohon kering. Dia asik mencari, mengumpulkan yang bisa ditemukan, sebagian disembunyikan karena belum waktunya dikemukakan dan dilaksanakan. Nanti kalau sudah tepat waktu dan masanya, akan banyak yang terbuka dan orang-orang ramai memintanya untuk diungkapkan dan dilaksanakan. Akan tetapi harus mengalami banyak kejadian dan menemukan berbagai peristiwa bersejarah. Selesai zaman yang satu, berganti zaman yang lain. Setiap zaman membuat sejarah. Lamanya setiap zaman sama dengan melakukan penyukmaan, pengusumahan, dan penitisan. Setelah penitisan, kembali lagi ke penyukmaan. Itu artinya zaman dan sejarah selalu berputar ke itu lagi.